Oke, ini review saja untuk notasi algoritma yang bentuknya adalah deskriptif. Deskriptif ini menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat. Ini sudah kita lakukan di pertemuan yang lalu. Notasi algoritma secara deskriptif ini cocoknya untuk algoritma yang pendek. Untuk algoritma yang kompleks, maka ini kurang disarankan, kurang efisien gitu ya, karena kita harus ada banyak mungkin penggunaan kalimat yang berulang, sehingga kalau misalnya itu menjadi kompleks nanti akan sangat banyak sekali gitu ya secara deskriptifnya. Mau itu pseudocode atau deskrip, selalu ada 3 bagian utama. Bagian pertama adalah judul atau header ya. Bagian kedua adalah deklarasi atau kamus, artinya di deklarasi ini kita definisikan variabel-variabel yang kita gunakan atau kebutuhan-kebutuhan yang kita gunakan gitu ya, sebelum kita proses ke dalam algoritma atau ke dalam pemecahan masalah. Kemudian deskripsi. Untuk deskripsi ini berisi algoritmanya di urutan langkah penyelesaian masalahnya dengan menggunakan beberapa input yang sudah kita definisikan. Nah, ini adalah bentuk notasi algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif. Ini contoh kemarin ya, saya ulas kembali, tapi saya akan berikan penanda ya di sini. Algoritma luas lingkaran selalu ada 3 bagian dalam membuat algoritma. Nanti biasakan pertama kita state judulnya dulu. Ini adalah bagian judul. Judulnya adalah algoritma luas lingkaran. Kemudian kita berikan deskripsi. Deskripsinya menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Nah, setelah judul, yang kedua jangan lupa deklarasi. Di deklarasi itu kita definisikan kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita mau menghitung luas lingkaran, karena rumusnya rumusnya adalah pi r kuadrat, ya maka kita butuh data jari-jarinya gitu ya untuk bisa menghitung luas tersebut. Maka di sini di deklarasi jari-jari itu adalah tipenya real. Kenapa? Karena nanti ketika jari-jari maksudnya ini bisa real, bisa juga integer. Kemudian ada luas. Luas itu real. Real ini adalah tipe data bilangan yang bilangan koma. Kenapa? Karena kan kita tahu pi-nya itu bilangan desimal ya. Maka 3 kali 14 itu apabila kita kalikan maka akan menghasilkan bilangan koma. Maka kita siapkan luas ini tipenya real. Nah, kemudian di bagian yang ketiga itu deskripsi. Deskripsi ini adalah isi atau urutan penyelesaian masalahnya gitu ya. Pertama dimasukkan nilai jari-jari lingkaran. Setelah memiliki nilai jari-jari dan pi, maka berikutnya hitung luas lingkaran. Luas itu adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Cetak nilai luas, selesai. Nah, ini adalah algoritma yang bentuknya adalah kalimat deskriptif. Nah, sekarang kita masuk ke pseudocode. Kemarin kita sudah lihat penyederhanaan dari algoritma yang deskriptif menjadi algoritma yang lebih sederhana. Nah, inilah yang dimaksud dengan pseudocode tadi. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi, tapi bukan bahasa pemrograman, gitu ya. Dia tidak ada aturan yang baku, tapi yang pasti pseudocode ini harus menggunakan bahasa yang lebih mirip dengan bahasa pemrograman. Berisi instruksi langsung dan notasi matematika ringkas dalam bahasa Inggris. Biasanya disarankan gunakan keyword umum dalam bahasa Inggris, seperti kita pakai if kalau misalnya di dalam kalimat deskriptifnya ada jika, sudah selesai, maka bla bla bla, seperti itu. Atau kita pakai while, do, repeat, for, dan lain sebagainya. Nah, contohnya kita lihat ya, ini adalah terjemahan deskriptif ke pseudocode. Di sini kita mungkin contohnya nih deskriptif, masukkan nilai panjang. Maka di pseudocode kita bisa pakai read dalam kurung panjang, artinya baca panjang, atau kita juga boleh pakai istilah input karena sama-sama intinya adalah memasukkan nilai ke dalam piranti masukan atau keyboard, gitu ya. Kemudian hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Ini bahasa algoritma, bahasa deskriptif, bahasa kita ya.
Nah, bagaimana bentuk pseudocode-nya? Kita bisa sederhanakan dengan menggunakan rumus matematika. Luas adalah panjang kali lebar. Kemudian misalnya nilai B ditambah 5. Nah, di algoritmik atau di pseudocode itu tidak bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan langsung to the point dengan dengan ekspresi matematika, yaitu B adalah B ditambah 5. Maknanya sama ya, hanya bedanya kalau ini deskriptif lebih banyak penggunaan kata, kalau ini pseudocode sudah menggunakan kalimat yang lebih mengarah kepada perhitungan matematis. Kemudian ini, jika nilai A lebih kecil dari 5, maka nilai B dibagi 3. Jika dalam bahasa Inggrisnya apa? If nilai A lebih kecil dari 5, maka kita gunakan ekspresi matematika kalau dalam pseudocode. Berarti if A kurang dari 5, maka dalam bahasa Inggris adalah then nilai B dibagi 3, maka B sama dengan B dibagi 3. Nah, ini adalah bentuk pseudocode ya. Artinya kita tidak lagi menggunakan kalimat deskriptif dengan bahasa kita, dengan bahasa manusia, tapi sudah mengubahnya dengan notasi. Nah, kalau kita lihat, deskriptif ini masih bahasa manusia ya, masih bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, sedangkan pseudocode ini lebih menyerupai bahasa pemrograman, tapi bukan bahasa pemrograman gitu ya. Seperti read, input, kemudian write, print, ini beberapa istilah yang digunakan oleh beberapa bahasa pemrograman gitu ya. Itu bedanya ya, pseudocode dengan deskriptif. Oke, ini contoh pseudocode ya. Untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan algoritma deskripsi. Kita punya deskripsi algoritma luas lingkaran. Ini yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Nah, kita akan coba ubah ke bentuk pseudocode. Di sini algoritma luas lingkaran, ininya masih sama. Kemudian di deklarasinya jari-jari sama dengan real. Nah, kalau di pseudocode kita pakai jari-jari titik 2 real, boleh. Kemudian sama ya, luas titik 2 real, pi sama dengan 3,14. Kemudian di deskripsinya masukkan nilai jari-jari lingkaran, read jari-jari. Di sini ada start. Start ini artinya tanda mulai. Jadi kalau di pseudocode kita biasakan poin pertama itu selalu start. Kemudian setelah memiliki nilai jari-jari dan pi, maka hitung luas lingkaran. Luas sama dengan bla bla bla. Nah, ini sama ya, karena ini sudah perhitungan matematika. Kemudian cetak nilai luas. Di pseudocode write luas. Selesai di pseudocode end. Nah, ini perbedaannya di sini gitu ya. Algoritma deskriptif dengan pseudocode. Kemudian dari pseudocode ke bahasa pemrograman, kita lihat ya translasinya, kita lihat perubahannya. Di sini untuk judul di dalam Pascal, judulnya adalah program spasi nama program. P-nya kapital, program spasi nama program gitu ya. Di bahasa C itu biasanya cukup dengan komentar. Tanda slash bintang ini adalah komentar, artinya dia tidak akan dianggap sebagai kode program. Di sini kita bisa tulis program menghitung luas lingkaran. Kemudian deklarasi, di deklarasinya seperti ini dalam bentuk pseudocode. Maka di Pascal, deklarasi itu diawali dengan kata kunci var, ya. Karena di sini ada dua variabel yang tipenya sama-sama real, maka kita bisa satukan. Jari luas adalah real. Di sini ada pi 3,14, ini adalah konstanta. Di dalam Pascal, untuk membuat konstanta harus diawali dengan cons, yaitu pi sama dengan 3,14. Nah, kemudian untuk deskriptifnya di dalam pseudocode ada start. Nah, di Pascal itu dimulai dari begin untuk masuk ke deskripsinya. Read jari-jari, write masukkan jari-jari, read jari-jari. Maka ini akan tertulis di layar, masukkan jari-jari, kita akan mengisi nilainya gitu ya melalui read jari-jari. Kemudian luas sama dengan pi kali bla 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 gitu ya. Nah, di sini tanda sama dengan di Pascal menggunakan titik 2 sama dengan. Untuk
pengalinya sama-sama menggunakan bintang. Luas titik 2 sama dengan pi bintang jari bintang jari. Kemudian cetak luas. Nah, cetak luas di Pascal bisa write ln. Write ln ini artinya setelah menuliskan suatu teks gitu ya, maka berikutnya diberikan enter gitu. Nah, di sini ada tanda petik. Tanda petik ini adalah teks yang akan ditampilkan ke layar. Kalau kita ingin menambahkan nilai yang diambil dari variabel, maka kita harus kasih koma di depannya, panggil variabel yang mau ditampilkan nilainya, yaitu luas. Luas ini ya. Ini ada bintang 2 titik 22, ini menunjukkan bilangan di belakang komanya. 2 artinya 2 bilangan di belakang koma. Nah, apabila kita jalankan program ini, maka outputnya seperti ini. Masukkan jari-jari, kalau kita input 8, maka akan keluar dari write ln ini luas sama dengan 200 kali 0,96. Ini dengan Pascal. Kemudian bagaimana dengan C? Kita lihat perbedaannya. Kalau di C itu dibungkus dengan int main. Artinya dibungkus dengan sebuah fungsi yang namanya main gitu ya. Dan fungsi ini tipenya integer. Dan deklarasinya itu di dalam fungsi main tadi kalau bahasa C. Ini deklarasinya. Perhatikan ada perbedaan ya. Kalau di bahasa Pascal ini pakai real, kalau di C ini float. Perbedaannya di nama saja ya. Kalau float itu menunjukkan bilangan koma, maka di sini perbedaannya juga. Kalau di Pascal tipenya di depan di belakang. Tapi kalau di C tipenya itu di depan. Kita sebutkan dulu tipenya apa? Spasi baru nama variabelnya. Kemudian untuk konstanta juga di sini langsung const pi sama dengan 3,14. Untuk deskripsinya, read jari-jari. Maka kalau kita mau tampilkan dulu ke layar informasi pakai printf. Kalau di sini write ya, masukkan jari-jari. Scanf untuk meread. Kalau di C pakai read. Kalau di kalau di Pascal pakai read. Kalau di C pakai scanf. Kalau di C memang ada beberapa perbedaan ya. Yang utama ketika mau membaca sebuah data dibutuhkan namanya placeholder. Ini untuk float, placeholdernya itu %f ini harus ada. Dan %f ini akan diisi oleh nilai dari variabel jari-jari ini gitu ya, yang nantinya diinputkan. Maka diikuti dengan dan jari-jari. Kemudian luas sama dengan, nah bedanya di sini kalau di Pascal sama dengan itu harus ada titik 2-nya, kalau di C langsung sama dengan saja. Kemudian mencetak printf, luas sama dengan pakai placeholder lagi untuk menampilkan, panggil variabelnya luas. Maka ini kalau misalnya kita jalankan programnya, outputnya seperti ini. Sama ya dengan bahasa Pascal. Jadi artinya sedokot itu kita harus bisa buat gitu ya, satu sedokot untuk bisa ditranslatekan ke berbagai bahasa pemrograman. Kita bisa lihat nih contoh di sini. Ada satu sedokot ternyata bisa ya dikembangkan menjadi berbagai bahasa pemrograman gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat outputnya pun sama menghasilkan nilai luas seperti itu ya. Itu adalah bagaimana sebuah sedokot bisa diubah menjadi suatu program dengan bahasa pemrograman yang berbeda.